Oke, karena kita sekarang berbicara resiko audit ya, berarti kita sepahamkan dulu nih, apa sih sebenarnya resiko itu? Dengan bahasa bebas saja nggak apa-apa, silakan. Konsekuensi dari suatu perbuatan. Oh, siapa ini? Cynthia ya? Ya, Pak. Kayak gimana tadi? Cynthia? Konsekuensi dari apa yang seseorang lakukan. Konsekuensi ya, dari konsekuensi atas suatu pilihan gitu ya maksudnya. Iya, Pak. Oke, mungkin ada yang lain mau menambahkan? Hampir tepat tadi. Konsekuensi. Izin, Pak. Ya, silakan Giovanni. Izin, Pak, Nanda, absen 17. Pak. Oh, Nanda, ya silakan Nanda. Mungkin kalau dari saya risiko itu merupakan suatu akibat yang dapat menimbulkan suatu kerugian, Pak. Akibat yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Oke, yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut saya risiko itu ketidakpastian di masa depan yang dalam konteksnya itu hal yang buruk, Pak. Hal yang buruk. Ya, berarti resiko itu kecenderungannya adalah kalau kita sederhanakan ya dari tadi apa namanya yang disampaikan Cynthia, Nanda dan Panji bahwa kita sepakat bahwa resiko ada itu tidak berdiri sendiri gitu kan ya. Resiko ada karena ada sesuatu yang perbuatan yang dilakukan gitu kan atau ada sesuatu pilihan gitu. Nah, resiko ini biasanya bersifat negatif, sesuatu yang tidak disukai gitu kan atau bisa disederhanakan seperti kerugian gitu. Nah, yang ketiga karakternya adalah resiko itu sifatnya kemungkinan ya. Kemungkinan kan belum terjadi resiko gitu kan. Makanya kita suka bilang wah beresiko nih. Nah, kita bilang beresiko itu ketika perbuatan sudah kita lakukan atau sebelum perbuatan itu kita lakukan. Setelah, Pak. Setelah ya. Setelah apa sebelum? Setelah, Pak. Setelah kita lakukan. Hah? Ya kita bilang beresiko itu sebelum apa setelah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kan? Belum, bukan setelah kan? Nah, ya. Oke, nah kalau misalkan itu sebelum, berarti kan sifat resiko itu harus diantisipasi kan? Ya enggak? Ya, Pak. Karena sebelum. Nah, berarti kan kalau sebelum itu suatu hal yang makanya tadi saya sampaikan bahwa resiko itu ini masih kemungkinan terjadi loh. Gitu. Nah, kalau ditanya apakah pasti terjadi? Bisa ya, bisa enggak. Kan gitu. Nah, sekarang contoh nih. Ketika misalkan si Fandi ya, Fandi nanti suatu saat melamar seseorang. Resikonya apa, Fandi? Ketika Fandi melamar. Tidak diterima, Pak. Tidak diterima. Kalau diterima, itu resiko juga enggak? Risiko hidup berdua, Pak. Nah, resiko juga kan sebenarnya kan. Jadi baik apa namanya diterima ataupun enggak diterima itu sama-sama beresiko. Cuman dalam konteks yang sering kita bahas, resiko itu adalah yang cenderungnya negatif. Ya, contoh nih, ketika kita naik kendaraan ya, sepeda atau misalkan motor atau mobil, resikonya apa sih? Kecelakaan. Kalau kita naik pesawat, resikonya apa? Jatuh. Jatuh. Oke, jatuh ya. Oke. Nah, berarti resiko itu cenderungnya kan negatif, ya. Nah, contoh nih, sekarang ketika kita naik pesawat, tujuannya apa sih? Tujuan kita naik pesawat? Sampai ke tujuan. Oke, sampai ke tujuan.
Nah, misalkan sampai ke tujuan dengan efektif. Terus misalkan lagi kalau kita melamar seseorang tujuannya apa? Diterima, Nikah, Pak. Pak. Untuk diterima, Pak, lamarannya. Nah, pengen memiliki. Itu titipan, nggak akan pernah memiliki. Oke ya, berarti tujuannya tadi ya, naik pesawat supaya nyampe lebih cepat, melamar itu biar diterima, itu kan tujuan. Nah, berarti dalam hal ini, kalau tadi misalkan orang melamar itu resikonya ditolak dan tujuannya diterima, kemudian naik pesawat tadi tujuannya biar cepat nyampe, resikonya jatuh, gitu ya. Berarti bisa kita sederhanakan bahwa resiko dengan tujuan ini hubungannya bagaimana kira-kira? Berbanding terbalik. Ya, betul ya. Jadi berbanding terbalik. Jadi resiko itu sebenarnya adalah suatu kemungkinan kita itu gagal mencapai tujuan, itulah resiko. Kan begitu ya. Nah, sekarang nih kita urai lagi resiko tujuan kita melamar tadi biar diterima, resikonya ditolak. Nah, resiko ditolak itu kalau kita pecah-pecah itu bisa dikelompokkan sumbernya dari mana saja. Apa sih yang menyebabkan suatu lamaran itu ditolak? Dari internal dan dari eksternal gitu mungkin, Pak. Internal siapa? Internal si pelamar apa yang dilamar? Si pelamar, eksternalnya yang dilamar. Ada kemungkinan dari dua hal itu. Oke, bisa intinya internal eksternal nih, bisa yang dilamar atau yang melamar. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kita dari sisi internal yang melamar, gitu ya, yang melamar cowok ya tentunya, bukan cewek yang melamar kan cowok nih. Oke, internal cowok nih. Nah, kalau misalkan kondisi si cowok tadi sudah bekerja dengan belum bekerja, resiko diterimanya tinggian mana? Resiko tidak diterimanya tinggian mana? Kerja Pak. Belum bekerja. Oke, kalau nggak bekerja kan resikonya lebih besar, dia akan ditolak, gitu kan? Atau misalkan lagi nih, yang melamar orangnya akhlaknya baik dan akhlaknya buruk, mana yang resikonya akan lebih besar ditolak? Akhlak Pak buruk, buruk Pak. Pak. Akhlak buruk akan ditolak kan resikonya. Kemudian cowok yang ganteng ya dengan cowok yang ngepas tampilan fisiknya, kemungkinan besar resiko ditolak yang mana? Yang tidak ganteng, Pak. Yang tidak ganteng, gitu kan? Nah, jadi bagi yang cowok kan sudah ada 30 tadi ya, ada 3 yang penting, yang 2 masih controllable, yang ketiga sudah nggak bisa diapa-apain, gitu kan? Jadi bagi yang merasa fisiknya pas-pasan, 2 resiko yang controllable diperbaiki itu, kerja dulu, akhlaknya baik itu masih bisa diperbaiki itu. Tapi kalau sudah urusan muka, itu ya begitulah udah dari sananya gitu ya. Jadi kita harus bisa memisahkan tuh, ya. Oke, sekarang bagi yang dilamar. Bagi yang dilamar, kita melamar cewek cantik dengan melamar cewek yang jelek, resiko ditolaknya gedean mana? Ya, cantik. Cewek yang cantik lebih beresiko ditolak apa diterima? Ditolak, gitu kan? Oke. Terus kalau cewek itu dari keluarga berada dengan keluarga yang biasa saja, resiko ditolak lebih gedean mana? Yang berada Pak. Yang berada. Oke. Nah sekarang cewek yang akhlaknya baik dengan akhlaknya buruk, kemungkinan diterima yang mana? Resiko tidak diterima, gedean yang mana? Yang baik, Pak. Baik. Yang baik kan. Nah, bagi yang cewek berarti ada 30 juga tadi ya. Kalau masalah face macam-macam ya udah itu dari sananya gitu kan. Paling banter tinggal dibikin lebih glowing aja gitu kan. Nah, tapi kalau masalah akhlak masih bisa diperbaiki tuh. Nah, kalau masalah kondisi keluarga kaya dan semisalnya itu juga uncontrollable bagi si cewek gitu loh. Nah, itu aja ya. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Berarti resiko tadi adalah resiko yang sifatnya itu bisa merintangi mencapai tujuan. Dan resiko yang dapat merintangi pencapaian tujuan itu bisa dari banyak sumber. Kan gitu ya? Ya, oke.
sekarang kita masuk ke materi ya. Tadi kita gambarannya apa namanya, analoginya sederhana. Coba sekarang kita masukkan ke audit. Ya, masuk ke audit. Nah, tadi kita udah sepakat bahwa resiko itu adalah sesuatu yang bisa merintangi pencapaian tujuan. Nah, kalau kita bawa ke apa namanya, resiko audit, ya, sebenarnya tujuan audit apa sih? Nah, ke situ dulu nih. Tujuan audit laporan keuangan apa? Mendapatkan keyakinan, Pak. Ayo, Memberi keyakinan yang memadai. memberikan keyakinan yang memadai bahwa apa? Kan ada kelanjutannya tuh. Keyakinan yang memadai bahwa Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar. ya, tepat sekali ya. Tadi siapa tuh yang berpendapat terakhir? Saya Pak, Rizky Mufida. Oke, Rizky ya. Nah, bahwa tujuan audit laporan keuangan itu adalah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, atau bahwa di dalam laporan keuangan tidak mengandung salah saji material, gitu kan? Nah, berarti resiko audit itu apa? Itu kan tujuan. Nah, tadi kita sepakat resiko itu adalah sesuatu yang tidak mencapai tujuan. Nah, kalau tujuan auditnya tadi seperti yang dijelaskan Rizky tadi, berarti resiko audit itu apa sih? Salah saji bisa. Itu salah saji itu resiko audit apa resiko si akuntan dalam menyusun laporan keuangan? Akuntan, Pak. Oh, iya benar. Nah, kalau auditor berarti apa tuh? Resiko audit. Memberikan opini yang tidak tepat. Ya, opini yang tidak tepat itu karena apa? Adanya salah saji material, Pak. Ya, ada salah saji material dan apa? Tidak terdeteksi, Pak. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang terakhir tuh? Yang berpendapat tadi? Jadi ya. Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi intinya itu. Risiko audit adalah bahwa proses audit itu gagal mendeteksi adanya salah saji material. Gitu. Sama aja kayak dokter. Dokter itu berhasil kapan sih? Yaitu ketika dia bisa mengidentifikasi penyakit pasien dengan tepat, kemudian obatnya pas, kan gitu ya. Sama seperti auditor atau proses audit. Audit itu akan berhasil ketika dapat mendeteksi adanya salah saji material, ya, atau dia bisa memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Nah, berarti resikonya adalah audit itu gagal, ya, gagal untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, kenapa bisa gagal? Karena tadi proses audit itu tidak bisa mendeteksi bahwa ada salah saji material. Nah, kira-kira itu. Nah, itulah resiko audit sebenarnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait resiko audit? Oke ya, udah clear ya. Nah, oke, nanti saya langsung masuk ke inti-inti yang kita diskusikan ya, bahwa resiko audit seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk ke salah saji material ya. Saya coba pakai whiteboard. Oke, whiteboardnya udah terlihat ya. Sudah Pak. Oke, nah salah saji material itu penyebabnya ada dua, yaitu karena error, gitu kan? Dan yang kedua karena fraud, gitu ya. Nah, kalau error ini akan selesai dengan jurnal koreksi, ya, dikoreksi, kemudian manajemen setuju, maka salah saji itu tidak akan hilang. Sedangkan kalau fraud ini selain jurnal koreksi juga harus dipastikan lagi apakah ini bermasalah secara hukum, gitu kan, ataukah dia menimbulkan kerugian ataukah tidak, gitu ya. Jadi masalah panjang intinya kalau fraud ini, tidak hanya selesai dengan jurnal koreksi. Nah,
Berarti auditor itu harus bisa mendeteksi nih, salah saji karena error dan fraud ini terjadi apa tidak, gitu. Yang dua-duanya berdampak secara material terhadap laporan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini ya, nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dari slide, karena saya lihat slide-nya udah cukup panjang dan detail. Saya sifatnya overview dan secara konseptual ya, biar kalian lebih mudah memahami materi secara keseluruhan. Ya. Oke, nah kemudian dari situ resiko audit tadi, ya saya masuk dulu. Saya sorry agak loncat-loncat ya, karena saya menyesuaikan dengan biar kalian lebih mudah memahami. Oke ya. Lalu ini ya biar kalian tampilannya lebih enak. Tolong nanti kalau ada pertanyaan atau berpendapat ini disebutkan nomor absennya ya, karena ini screen saya terbatas ini view-nya. Oke, nah sebenarnya tadi yang sudah kita jelaskan, kalau ibaratnya ini proses audit gitu ya, proses audit nah, sebenarnya kegagalan audit di sini. Ya, ketika adanya salah saji itu tidak bisa terdeteksi tadi. Jadi inilah audit risk. Ya, jadi audit risk itu posisinya di paling bawah. Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah disebabkan ada istilah pembagiannya itu inherent risk. Tadi yang saya sampaikan. Inherent risk itu kalau saya sederhanakan adalah risiko yang melekat pada akun, ya, dengan asumsi tidak ada sistem pengendalian internal, gitu ya. Itu risiko yang pertama nih, ya. Jadi inherent risk itu adalah risiko yang melekat pada masing-masing akun dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Ya, kita diskusi dulu nih. Inherent itu, ya, melekat pada akun dengan asumsi tidak ada sistem pengendalian internal. Oke, nah, jadi misalkan contoh nih, kayak akun kas. Salah saji akun kas, kan tadi salah saji bisa disebabkan dua ya, bisa karena fraud, dicuri dan semisalnya, bisa karena salah catat dan semisalnya. Kalau kas, akun kas itu resikonya akan jauh lebih besar dibandingkan resiko inherentnya aset tetap. Kenapa? Karena misalkan bayangin, orang lebih mudah mencuri uang tunai ataukah mencuri rumah, bangunan rumah? Uang tunai, Pak. Tunai, Pak. Uang Uang, tunai Pak. kan. Nah, berarti inherent risk-nya kas lebih tinggi daripada kas lebih tinggi daripada rumah, gitu kan? Untuk hilang, salah catat dan semisalnya, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di perusahaan, lembaran uang tunai, jumlah lembarnya ya, itu lebih banyak daripada lembaran sertifikat tanah ataukah lembaran uang tunai tadi. Banyakan mana kira-kira jumlahnya? Lembaran uang. Lembaran uang kan. Nah, berarti semakin banyak lembaran, ngitungnya juga kemungkinan besar terjadi error, gitu kan? Misalkan 100, apalagi misalkan pecahan 2.000 bentuknya mirip dengan 20.000 warnanya. Ya bisa jadi salah klasifikasi kan, sehingga ketika ngitung ya bisa saja salah gitu ya. Tapi kan nggak mungkin sertifikat tanah itu paling banter berapa? 20 udah paling banyak gitu. Nah, kalau lembaran uang tunai kan bisa ratusan, mungkin bisa ribuan kan gitu ya. Nah, ini analogi sederhananya, inherent itu seperti itu kalau di akun. Nah, kalau tadi di analogi yang melamar cewek tadi, ya, inherent risk ditolak oleh cewek yang cantik lebih tinggi atau lebih rendah ketika melamar cewek yang pas-pasan? Secara inherent, resiko bawaannya yang cowok, coba dijawab.
Profik mau berpendapat ya. Lebih tinggi ya, Pak. Lebih tinggi yang mana, Fik? Lebih tinggi yang cantik kalau ditolaknya. Nah, gitu kan. Itulah ibaratnya kalau yang cantik itu seperti akun kas, yang biasa itu seperti aset tetap. Itulah gampangannya. Itulah inherent risk. Jadi kita belum bicara masalah orang tuanya, kita belum bicara masalah lingkungannya dan semisalnya. Pokoknya cewek cantik, cewek biasa, gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya nih ke yang cewek. Kalau cewek ya naksir cowok yang sudah mapan dengan naksir cowok yang masih dalam perjuangan, resiko ditolaknya atau bertepuk sebelah tangan lebih gedean mana? Sudah mapan, Pak. Yang sudah mapan kan lebih tinggi kan resiko ditolak. Nah, itulah inherentnya ya. Oke, itu contoh yang paling sederhana. Nah, contoh lagi nih, kalau kita naik kendaraan secara inherent, kalau terjadi kecelakaan terus kita itu meninggal ya, resiko inherentnya tinggian mana? Kita naik transportasi darat ataukah naik transportasi udara? Udara, Pak. Udara inherentnya lebih tinggi kan? Ya kan? Karena kalau misalkan kita naik, taruhlah kapal itu tenggelam, masih ada pelampung. Dia minimal bisa bertahan 24 jam minimal gitu kan kalau dapat pelampung. Atau kalaupun nggak dapat pelampung, loncat ke laut, ya minimal masih bisa berenang ngambang sebentar lah, nggak langsung mati gitu kan. Tapi kalau sudah pesawat meledak di atas, ya sudah selesai gitu loh. Nah, berarti inherentnya transportasi udara lebih tinggi daripada transportasi di laut. Itu inherent risk-nya. Gitu ya. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak terkait inherent dulu? Inherent risk. Udah clear? Nah, jadi tadi karakteristik masing-masing akun itu menyumbang terjadinya salah saji, yaitu resiko yang melekat di akun tadi, gitu ya. Itu inherent. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Nah, setelah yang inherent risk tadi, yang keduanya adalah terjadinya karena pengendalian, gitu ya. Jadi di atas tadi ya, kalau yang melekat di akun itu dengan asumsi tidak ada pengendalian. Sekarang kita memperhitungkan nih, apakah pengendalian manajemen itu mampu mendeteksi adanya salah saji nggak sih? Kan harusnya ketika menyusun laporan keuangan, di situ sudah ada proses verifikasi, ada proses otorisasi, dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan. Gitu kan? Nah, ketika bertransaksi, misalkan dipisah tuh kewenangannya antara yang memesan barang dengan yang menerima, yang memesan, kemudian yang memeriksa, yang menerima, yang mencatat, yang membayarkan harusnya dipisah. Nah, di situ kita berbicara kontrol risk atau resiko pengendalian, gitu ya. Jadi sejauh mana sistem pengendalian ini dapat mendeteksi adanya salah saji. Ya, semakin baik sistem pengendalian internal, maka resiko kontrol risk-nya itu akan semakin rendah, karena kan pengendaliannya semakin bagus. Kalau pengendaliannya semakin bagus, otomatis resiko pengendalian itu gagal kan rendah, gitu ya. Sehingga kalau kontrol risk ini nanti kalau sistem pengendalian internal itu gagal mendeteksi, maka masih bocor lagi nih saringannya, gitu kan. Jadi ibarat kata ini adalah saringan sistem pengendalian internal. Ketika sistem pengendalian internal gagal mendeteksi, maka salah saji itu akan turun ke sini nih. Nah, ya, jadi titik-titik yang ini yang saya lingkarin sekarang ini adalah salah saji material yang gagal dicegah oleh si sistem pengendalian internal, ya, oleh manajemen, maksudnya begitu ya. Sehingga inilah salah sajinya, begitu. Nah, kemudian, nah apa itu sistem pengendalian internal? Nanti teman-teman bisa browsing juga. Sistem pengendalian internal itu ada 5 unsur gitu ya, mulai dari coba di sini ada enggak ya? Nah ini di sini ada bahwa inilah mencakupnya ada 5 hal ini, lingkungan pengendalian gitu ya, kemudian proses penilaian resiko, sistem informasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Jadi ada 5 aktivitas ini. Jadi kita menilai nih bagaimana sih kualitas atau keandalan 5 hal ini gitu. Kalau kelima hal ini bagus,
gitu ya. Kalau ini bagus nih, sistem pengendalian bagus, maka resiko kontrol risknya, ya, maka kontrol risknya adalah rendah, kebalikannya kan. Semakin bagus suatu sistem pengendalian, maka salah sajinya akan semakin kecil, itu maksudnya. Ya, nanti teman-teman bisa ini lingkungan pengendalian itu apa dan seterusnya, ini dijelaskan di slide sudah ada ya. Oke. Nah, kemudian saya balik lagi ke konseptualnya tadi, nah di sini ya. Oke. Jadi inherent ini tadi, semakin besar risiko suatu akun, maka risiko salah saji semakin tinggi. Nah, inilah yang seharusnya dikelola dengan baik oleh si manajemen perusahaan. Nah, ketika manajemen perusahaan sudah menerapkan tadi 5 unsur sistem pengendalian internal, masih bocor juga, terjadi salah saji, maka di sini, gitu kan, masih ada sisanya. Nah, contoh, saya coba pakai contoh yang sederhana, sistem pengendalian internal ya. Balik lagi ke masalah tadi melamar, gitu kan. Sekarang ke yang cowok nih ya, yang ini saya lihat banyak yang belum absen, tolong segera absen ya, biar nggak lupa. Nanti kalau saya lupa nomor absen 14 dan 17 yang belum, tolong segera absen. Saya bikin dulu ya. Oke, nah kalau kita menganalogikan sistem pengendalian internal, ya, ketika misalkan seorang cowok melamar cewek, nah sistem pengendalian internal itu ibaratnya kita lihat style orang tuanya, gitu ya. Nah misalkan nih, misalkan siapa, Mukoropin ya, misalkan Aklis Mukoropin nih, misalkan mau melamar Salwa, gitu kan, misalkan nggak usah GR gitu, Mukoropin belum tentu Salwa mau. Nah, misalkan ternyata Salwa langsung ditutup tuh kameranya. Ternyata pas ketemu itu orang tua Salwa itu mempersyaratkan beberapa hal, gitu ya. Contohnya ini ditanya, sistem pengendaliannya kuat gitu kan. Ditanya yang pertama, Aklis bisa baca Quran nggak? Gitu. Ditanya itu dulu, oh bisa Pak. Gitu. Ternyata nggak cukup bertanya, coba ambil Quran suruh baca. Nah, misalkan begitu nih, ya kan? Nah, terus ditanya lagi, kalau sholat subuh ke masjid enggak? Gitu kan? Di situ ditanya lagi, tinggalnya di mana? Biasa sholat di mana? Masjidnya mana? Jadi sistem pengendalian orang tua Salwa ketika mau menerima lamaran si Aklis tadi, itu panjang urusannya gitu. Ditanya juga kerjanya di mana, penghasilan berapa, tanggungan berapa, pokoknya detail lah gitu. Kenapa? Karena si orang tua Salwa tadi ingin memastikan apakah anak saya itu nanti akan saya berikan kepada orang yang pas gitu. Nah, itu sistem pengendalian internal itu kayak gitu ya. Belum lagi ibunya tuh, ibunya minta nomor WA ibunya si Aklis gitu kan. Nanti mereka ngobrol lah ibu-ibu dan semisalnya. Itu contoh sistem pengendalian internal di keluarga Salwa gitu ya. Nah, misalkan lain cerita nih, ketika misalkan ini contoh ya, ketika Rafiq misalkan melamar siapa di sini ya, yang mau kita roasting berikutnya ya. Misalkan mau melamar Tarisha gitu ya, misalkan. Ini misalkan loh ya, biar kalian mudah memahami. Misalkan melamar Tarisha. Ternyata orang tua Tarisha itu sistem pengendalian internalnya itu lumayan apa istilahnya ya, egaliter. Orang tuanya cuma jawab gini, kalau kami sih tergantung anaknya yang mau menjalani, gitu kan. Kalau anaknya sudah mau ya silahkan. Kalau enggak ya kami nggak bisa maksa. Misalkan kayak gitu nih. Jadi istilahnya kontrolnya itu diserahkan kembali ke si anak yang menjalani. Ini juga salah satu wujud sistem pengendalian internal, gitu kan. Nah, tinggal sistem pengendalian internal mana nih yang lebih unggul untuk mendeteksi adanya salah saji. Kalau laporan keuangan tadi mendeteksi salah saji, kalau menerima calon mantu cowok itu mendeteksi salah pilih, gitu kan. Awalnya dikira baik, ternyata enggak, gitu kan. Kan itu ketika si orang tua perempuan menerima pinangan itu kan itu yang berusaha dideteksi kan itu kan. Apakah si anak ini baik apa enggak? Apakah si anak ini serius enggak? Anak saya nanti ditelantarkan apa enggak? Karena apa? Tujuan si orang tua adalah
PR-nya orang tua itu kalau punya anak cewek adalah mengantarkan mereka sampai menikah ketemu dengan jodoh yang pas. Itu tujuan. Resikonya apa? Resikonya nggak nyampe tujuan. Apa itu? Ketika ada pinangan diterima ternyata salah. Itu resiko terbesar orang tua yang punya anak cewek. Gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan, orang tua kalian itu masing-masing punya sistem pengendalian internal. Nah, itu masing-masing beda, stylenya berbeda. Gitu loh. Kalau kalian analisis dengan 5 unsur tadi, lingkungan pengendalian dan semisalnya, kalau dibandingkan itu pasti masing-masing akan berbeda stylenya. Nah, masing-masing gaya sistem pengendalian internal di perusahaan sama juga itu akan berbeda gitu loh. Nah, semakin sistem pengendalian internal itu efektif dijalankan, maka kemungkinan salah saji tadi, kalau dalam keluarga tadi kemungkinan menerima calon menantu yang salah, gitu ya, itu akan relatif lebih kecil gitu loh. Resikonya itu akan turun, gitu ya. Tapi kalau si orang tua tadi tidak menyelenggarakan sistem pengendalian internal, ya bisa jadi salah pilih, gitu ya. Ya semalam saya baru baca salah satu status teman gitu ya. Di status dia cerita dia ketemu dengan seorang bapak yang sudah sepuh, gitu, udah tua di Jogja. Nah, si orang tua ini cerita ke teman ini, kemudian ditulis di status. Jadi si bapak tua ini cerita bahwa dulu ketika dia sedang berproses menerima pinangan untuk anak perempuannya, gitu ya, si bapak ini rela dia ngekos sebulan di sekitar kosannya calon menantunya itu, gitu loh. Tahu nggak apa yang dilakukan si bapak tua ini? Si bapak tua itu jelasin bahwa setiap subuh dia ngecek nih, apakah yang lamar anaknya itu sholat subuh di masjid nggak? Di masjid paling dekat dengan kosannya. Patokan dia itu. Terus teman saya bertanya, kenapa bapak melakukan itu? Si bapak tua ini menjawab, kan kalau sholat itu kan hubungan dia dengan Allah gitu. Kalau haknya Allah aja ditunaikan, pasti dia akan menunaikan hak anak saya. Itu pertimbangan seorang bapak. Sebulan dia ngekos. Ini fakta loh, kisah nyata ya. Nah inilah kalau kita bawa ke sistem pengendalian internal tadi, itu unsurnya adalah penilaian resiko. Jadi si bapak tadi pengen menilai nih, kalau calon menantunya itu rajin sholat ke masjid sholat subuh, resikonya akan lebih kecil. Kenapa? Karena sholat subuh itu paling berat. Kalau sholat subuh aja udah rutin setiap hari, pasti sholat zuhur, asar, maghrib, isya lempeng tuh. Kalau urusan sholatnya udah beres, pasti hak-hak anaknya juga akan terpenuhi. Itu loh. Itu paradigma seorang bapak dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal untuk anak perempuannya. Ya semalam saya baru baca itu di status salah seorang teman, dan itu cerita nyata gitu loh. Nah kalau kita bawa analogi ke laporan keuangan, berarti auditor ketika melihat sistem pengendalian perusahaan dilihat nih. Misalkan nih pemisahan kewenangan tanggung jawab, proses otorisasinya, verifikasinya, dan seterusnya jalan nggak? Ketika semuanya jalan, dipisahkan nih kewenangan megang kas dan ngeluarin kas dan seterusnya, oh berarti resikonya rendah gitu. Resiko kontrol risknya rendah, tapi sistem pengendalian internalnya udah bagus, gitu loh. Ya, itu kira-kira perbedaan antara inherent risk dan control risk. Ya, oke sampai sini masih ada yang bingung nggak? Inherent risk dan control risk dan resiko salah saji. Hitung sampai 3, kalau nggak ada yang tanya berarti paham semua ya. Satu. Kok mau tanya, berarti Mau control risk sama inherent risk itu sepenuhnya judgement dari auditor gitu Pak? Bukan judgement, tapi hasil penilaian, ada assessment-nya. Jadi nanti ada cara menilainya gitu. Ya seperti tadi, misalkan nih akun kas resiko tinggi, akun aset tetap itu rendah, itu sudah ada bakunya, sudah ada. Ya sama seperti tadi, cewek cantik resiko ditolak lebih tinggi, ya. Cewek yang pas-pasan ya resikonya menengah, gitu kan. Kalau ceweknya hancur ya udah ya resikonya rendah. Ya, sama seperti itulah contohnya. Kalau inherent risk secara akun itu sudah aklamasi sepakat gitu. Kalau akun kas tinggi, aset tetap sedang gitu ya. Kemudian belanja tinggi gitu ya. Belanja barang tinggi, belanja pegawai misalkan rendah gitu ya. Kalau udah pakai sistem dan seterusnya. Gitu selalu. Jadi nggak murni judgement sih sebenarnya. Kalau untuk inherent itu cenderungnya sudah default-nya sudah ada gitu loh. Nomenklaturnya sudah ada. Tapi kalau untuk control risk, saya sampaikan tadi, karena kondisi sistem pengendalian internal di masing-masing perusahaan itu macam-macam beda-beda, jadi auditor harus menilai nih, SPI-nya efektif apa enggak sih, gitu loh. Nanti masuk ke perusahaan A, kemudian ngaudit perusahaan B akan berbeda. Tapi inherent risk-nya akan sama. Misalkan akun kas di perusahaan A, dengan resiko akun kas di perusahaan B kan sama. Mata uangnya kan sama, nggak beda kan? Ya enggak?
Kan uangnya sama kan uang tunai. Iya. Bentuk tanahnya juga sama, bentuk bangunannya sama, kendaraan sama kan? Kan begitu ya. Persediaan juga sama kan? Yang membedakan apa? Cara mengelola persediaan, cara menyimpan kas, cara menyimpan sertifikat tanah, kan gitu ya. Cara menyimpan persediaan. Nah, tadi yang saya sampaikan cara itulah sistem pengendalian internal yang masing-masing orang bisa berbeda. Contoh misalkan kalau Salwa itu perusahaan, Salwa biasa menyimpan uang tunai itu sedikit karena lebih suka pakai e-money gitu ya. Itu kebiasaan Salwa nih. Jadi itulah sistem pengendalian internal Salwa. Tapi kalau Naufal gayanya itu karena dia suka keren, dompetnya terlihat tebal, dia sukanya pakai uang tunai. Gitu. Nah, ini gaya kan, tapi uangnya kan sama. Uang Salwa yang berbentuk e-money dengan uang Naufal yang berbentuk hard file gitu ya, atau hard apa ya istilahnya, bentuk 3 dimensi gitu ya, itu kan sama. Nilai 1000 juga sama 1000 gitu loh. Nah, cara Salwa menyimpan di e-money, cara Naufal menyimpan di dompetnya berbentuk uang tunai, itulah sistem pengendalian internal. Ya kalau ibaratkan kalian itu 2 perusahaan, seperti itulah kayaknya. Nah, tentu kita akan bilang bahwa resiko uang dicuri di Naufal lebih tinggi daripada resiko uang dicuri di Salwa, karena kan sistem pengendaliannya berbeda, gitu. Gitu Salwa kira-kira. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin ada yang lain? Atau ada yang mau konsultasi lagi ini? Konsultasi kira-kira pasangan yang ideal seperti apa? Boleh? Untuk menilai resikonya maksudnya. Oke ya. Oke, untuk inherent risk dan control risk sudah bisa ini dimengerti? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang saya lanjut ke yang terakhir ya. Oke. Sudah lihat ya PDF-nya? Oke, nah pada saat tadi kontrol risknya itu juga gagal, berarti masih ada salah saji nih tetesan-tetesan air ini. Ya, tetesan-tetesan air inilah salah sajinya. Jadi ketika sistem pengendaliannya gagal untuk menyaring, gagal untuk mendeteksi, akhirnya masih ada nih salah saji. Nah, setelah itu kewajiban auditor lah untuk mendeteksi, gitu ceritanya. Inilah seharusnya salah saji yang ditangkap atau di-capture oleh si auditor, gitu. Jadi detection risk itu adalah resiko auditor. Ya, ini melekat di auditor ya. Jadi kalau inherent risk itu melekat di akun, control risk melekat di manajemen, detection risk melekatnya di auditor. Auditor gagal mendeteksi, gitu loh. Prosedur audit yang dirancang tidak bisa mendeteksi. Itulah yang disebut dengan detection risk. Ya, itulah gampangannya. Nah, ketika auditor juga gagal, maka masih ada salah sajinya lagi yang netes 4 titik ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan resiko audit. Ya. Jadi ketika kontrol risknya gagal, auditor gagal, berarti itulah audit itu gagal mendeteksi salah saji material ya. Inilah kegagalan audit atau istilahnya audit failure gitu ya. Jadi tujuan audit adalah memberikan keyakinan yang memadai, tapi resiko audit adalah kegagalan audit, yaitu apa? Ada salah saji material tapi tidak bisa dideteksi. Nah, itu ya singkat kata seperti itu kira-kira pemahaman untuk inherent risk, control risk, detection risk, dan audit risk. Oke. Sebelum saya masuk ke rumus matematisnya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan terkait 4 resiko ini secara konseptualnya dulu. Kalau secara konseptualnya sudah paham, nanti masuk ke rumus dan semisalnya lebih gampang. Ada nggak? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tapi bukan yang risiko auditnya Pak, tapi saya mau nanya tentang fraud sama error. Oh iya, silakan. Kenapa seorang auditor itu lebih sulit mendeteksi fraud ketimbang error ya Pak? Fraud ketimbang error ya? Iya. Karena begini, karakter dasar fraud ya secara defaultnya fraud itu is hidden ya. Sesuatu disebut fraud itu ketika tersembunyi.
gitu ya, sembunyi ya, otomatis sesuatu yang sengaja disembunyikan. Kalau error itu kan tidak ada niatan menyembunyikan dari si pelaku, tentu lebih mudah menemukan gitu ya. Tapi kalau fraud itu sengaja disembunyikan oleh si pelakunya, sehingga auditor harus melakukan prosedur untuk mengungkap, gitu ya, mengungkap ya. Sama aja nih, misalkan ketika si cowok nih melihat gelagat yang agak aneh dari temen ceweknya, gitu kan, dia pengen tahu nih, apakah cewek ini naksir saya nggak sih sebenarnya, gitu. Kan sulit kan untuk mendapatkan keterangan itu sulit. Kenapa? Tersembunyi. Kenapa? Dia perasaan, gitu kan. Ya fraud itu seperti itulah, gitu ya. Jadi kalau kalian itu naksir seseorang terus kalian diam aja, itu fraud sebenarnya. Karena tersembunyi, gitu kan. Jadi berbeda dengan ketika sifatnya itu diomongin, gitu ya. Diomongin itu kan lebih jelas, keluar bentuknya itu terlihat, gitulah. Itulah kenapa error lebih mudah terdeteksi. Misalkan ada transaksi pembelian persediaan, gitu ya. Transaksinya misalkan 100 juta, gitu ya. Di invoice-nya 100 juta, ternyata dicatat 1 M. Misalkan. Kan gampang, tinggal ngambil invoice dibandingkan dengan catatan. Oh, di invoice-nya 100 juta. Kok di catatnya 1 M? Oh, berarti nolnya kelebihan 1 nih. Kan gitu ya. Tinggal dicek uang yang keluar berapa. Kalau uang yang keluar 1 M, berarti ada indikasi fraud nih. Karena invoice-nya cuma 100 juta, gitu kan. Tapi kalau ternyata kas yang keluarnya juga 100 juta, oh berarti ini hanya salah catat aja di accounting-nya, gitu. Ya. Nah, taruhlah misalkan ternyata yang ditransfer juga 1 M. Tinggal konfirmasi ke vendornya. Kemarin sebenarnya belinya 100 apa 1 M. Nah, itu kan masih gampang ditelusuri. Tapi kalau sudah fraud, misalkan nih dia memanipulasi barang sebenarnya belum datang dianggap sudah datang, gitu ya. Kemudian setelah itu dia pura-pura membuat penjualan fiktif, gitu ya, untuk menutupi bahwa barang yang dibeli itu sebenarnya belum nyampe, gitu ya. Nah, kondisinya seperti itu, sehingga si auditor tadi akan lebih sulit untuk mendeteksi apakah ini fraud ataukah error. Begitu kira-kira. Tadi siapa yang tanya? Dandi ya? Bintang, Pak. Oh, Bintang. Begitu Bintang kira-kira. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, masih ada yang lain? Izin memastikan, Pak. Ya, silakan. Tadi waktu membahas mengenai control list tadi dijelaskan juga bahwa kalau antara perusahaan yang satu dengan yang lain itu misalnya kas itu tingkatnya tinggi, aset tetap itu sedang. Nah, apakah berarti itu meskipun perusahaannya bergerak di bidang yang berbeda itu tingkat control risk-nya itu juga sama, Pak? Oke, yang sama adalah inherent risk-nya. Misal kas nih, akun kas di perusahaan A, ya, atau di perbankan, kas di perbankan dengan kas di perusahaan jasa kan sama, bentuknya kas tunai kan, ya kan? Jadi resiko inherent kasnya sama di perusahaan apapun sama. Yang membedakan apa? Cara nyimpannya, gitu kan? Misalkan di bank disimpan di brankas, yang perusahaan jasa disimpannya di laci meja, misalkan. Ini yang menjadikan berbeda, sehingga kontrol risknya tentu berbeda. Ya, kontrol risk di perusahaan jasa terkait kas lebih tinggi dibandingkan kontrol risk di perbankan tadi. Itu kira-kira, Pendi, ya. Berarti itu tingkat risikonya itu dari sisi pencurian itu tadi atau juga bisa dilihat dari sisi kesalahan pencatatan begitu, Pak? Kan tadi saya sampaikan bahwa sistem pengendalian internal kan ada 5 unsur tadi ya, yang ada di slide halaman berapa tadi yang sempat saya share, ada di slide halaman 25. Ya, ada di slide halaman 25. Nah, inilah yang dinilai. Inilah kontrol pengendalian, ya, atau pengendalian internal itu mencakup 5 hal. Nah, inilah yang dinilai. Ada 5 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 hal ini apa? Di belakang udah dijelaskan. Ya, lingkungan pengendalian itu apa? Proses apa? Di sini kan ada semua kan? Nah, gitu kan?
Gitu. Jadi yang dinilai apa? Yang dinilai ya 5 hal ini. Gitu. Nah, 5 hal ini isinya apa? Ya di slide yang di belakang tadi, gitu loh maksud saya. Jadi bukan hanya masalah pencatatan. Berarti kalau pencatatan adanya di aktivitas pengendalian, karena mencatat itu kan termasuk aktivitas pengendalian. Jadi bukan hanya mencatat. Kalau pertanyaannya itu tadi, yang dinilai adalah 5 unsur sistem pengendalian internal. Berarti tadi itu tingkatnya itu sudah mencakup 5 halnya itu ya, Pak? Iya, jadi nanti 5 hal itu dinilai, kesimpulan akhirnya apa? Tinggi, rendah, sedang. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, iya. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk resikonya itu masing-masing akun apakah sama gitu Pak? Misalnya kalau kas itu kan resiko dicurinya itu tinggi, tapi resiko utangnya itu rendah. Sedangkan kalau aset tetap itu kan resiko utangnya tinggi, sedangkan resiko curinya rendah. Apa bisa gitu Pak? Atau resiko ini tuh dalam artian general itu atau tidak? Resiko itu maksudnya resiko salah saji. Dibalikin ke situ. Jadi suatu akun beresiko salah disajikan, itu kan sebabnya 2. Karena fraud, yaitu dari dicuri tadi contohnya. Yang kedua karena salah catat. Jadi seberapa beresiko sih suatu akun itu salah disajikan, gitu loh. Nah, salah disajikan itu apa? Ya berarti nilainya nggak sesuai. Nah, nilainya nggak sesuai kenapa? Ya bisa karena error, salah catat, atau karena fraud, gitu. Nah, makanya salah saji akun kas itu jauh lebih tinggi dibandingkan resiko salah saji aset tetap. Kenapa? Tadi kan saya jelaskan tuh. Karena lembaran uang tunai kan jauh lebih banyak daripada jumlah bangunan. Iya kan? Misalkan bangunan nilainya sekian triliun, ya. Paling itu terdiri dari 10 bangunan doang kan. Tinggal kita minta dokumen perolehan bangunan 10, udah ketemu untuk mendeteksi salah saji. Kemudian cek bangunan, kita cek fisik bangunan keberadaan, asersinya lebih gampang lagi, gitu kan? Coba bayangin kalau 1 triliun itu uang kas tunai. Kebayang kan gimana ngitung uang kas tunai sebanyak 1 triliun? Berapa lembar, nyimpennya di mana, gitu kan? Butuh berangkas berapa gede, gitu kan? Nah, seperti itu, Arifah, kira-kira. Oh iya, baik Pak. Dapat dipahami. Terima kasih Pak. Iya, ya sama-sama. Jadi nanti yang kontrol risk pun juga begitu. Kontrol risk itu resiko pengendalian terhadap salah sajinya. Ya, jadi ketika misalkan di situ tidak ada pimpinan manajemennya tidak memberikan contoh gitu ya terkait masalah integritas. Ya, jadi tidak ada fakta integritas dan seterusnya, tidak ada contoh gitu ya. Dia datang pulang semaunya, kemudian dia suka ngambil uang perusahaan gitu. Itu lingkungan pengendalian kan berarti. Nah, kalau sudah lingkungan pengendaliannya begitu, berarti kan suatu akun salah disajikan itu lebih tinggi gitu. Karena bisa saja kalau bosnya begitu ya bagian gudang bakalan nyuri persediaan, bendahara nyuri kasnya gitu kan. Yang ngelola aset tetap dia suka menyalahgunakan kendaraan yang dikelolanya untuk keperluan pribadi dan seterusnya. Atau bahkan digadein surat-suratnya. Nah itu loh ya. Jadi semua resiko tadi baik inherent risk maupun control risk itu dikaitkannya dengan salah saji akun gitu ya, jadi laporan keuangan. Sama juga detection risk. Auditor yang teliti ya tentu akan resiko detection risk-nya akan jauh lebih rendah daripada auditor yang gampangin gitu kan. Ya enggak, karena auditor semakin teliti, resiko dia gagal mendeteksi semakin rendah gitu. Tapi kalau auditornya gampangin, enggak, oke enggak masalah, fine-fine aja misalkan. Berarti resiko ada salah saji yang tidak terdeteksi kan lebih tinggi. Nah gitu kira-kira Arifah. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya, sekarang kedudukan keempat resiko tadi seperti apa secara matematisnya gitu ya. Ini ada di slide. Nah, ini di slide halaman 16. Pak, izin bertanya Pak, melanjutkan pertanyaan Fendi tadi bisa Pak? Iya, silakan.
tadi kan Pendi bertanya Pak, kalau misalnya dari 5 elemen itu itulah menghasilkan misalnya risikonya tinggi. Nah, kan ada 5 elemen itu, apakah mungkin Pak misalnya salah satu, misalnya lingkungan pengendaliannya itu rendah risikonya, tapi nanti menghasilkan dari totalnya itu menjadi kontrol risknya itu risiko tinggi gitu Pak? Bisa, tadi kan unsur pengendaliannya ada 5 kan. Nah, 5-5-nya itu nanti seperti apa kondisinya gitu. Jadi penilaiannya tidak parsial, tapi kelima unsur itu dinilai semua. Gitu. Iya Pak, kalau kayak gitu Pak, berarti dari 5 ini Pak, kira-kira yang porsinya paling tinggi Pak, untuk membuat misalnya Pak, karena misalnya karena lingkungan pengendaliannya dan aktivitas pengendaliannya resikonya tinggi, maka itu akan cenderung ke kontrol risknya resiko tinggi, ada kayak gitu Pak, porsi-porsinya gitu Pak. Kalau persentase secara metodologi penilaian tentu ada ya, tentu ada. Itu ada bahasan tersendiri bagaimana cara menilai keandalan suatu sistem pengendalian internal. Metodologinya banyak itu. Salah satunya misalkan menggunakan pendekatan POSO, gitu ya. Maka persentasenya berapa persen sih lingkungan pengendalian, berapa persen, kemudian aktivitas pengendalian berapa persen, itu tergantung metodologi yang digunakan, gitu ya. Tapi secara umum itu ada suatu metodologi baku yang itu sudah distandarkan penggunaannya, gitulah gampangannya ya, dalam menilai keandalan suatu sistem pengendalian internal, gitu kira-kira. Oh, siap Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Tadi terakhir yang sebelumnya tadi yang bertanya siapa? Nomor absen 12 Pak. 12 Horas. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi siapa? Karisha. Siapa? Ya. Ya, Jadi gimana? pada pemantauan pengendalian itu Pak. Nah, itu kan dilakukan oleh auditor internal ya Pak. Nah, itu dilakukan dalam jangka waktu dalam sepanjang waktu atau dalam jangka waktu tertentu gitu Pak. Jadi jika dalam jangka waktu tertentu seperti manajemen tadi Pak, misalnya dia pada saat periode audit itu dia melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya, pulang tepat waktu gitu Pak, melakukan kinerjanya sebaik-baiknya pokoknya Pak. Nah, itu apakah dalam hal ini gini. Itu kan dapat meningkatkan risiko auto ya Pak. Nah, bagaimana auditor dapat mengetahui sebentar Pak. Maksudnya bagaimana auditor tetap dapat mendeteksi sebaik-baiknya mengenai audit tersebut seperti itu Pak? Maksudnya cara menilai sistem pengendalian internalnya atau gimana? Iya Pak. Jadi kan dia kayak melakukan briefing seperti itu. Dia tuh sebentar. Agak putus-putus di saya. Bagaimana auditor itu tetap dapat malah ini sinyal kayaknya. Oke, mungkin sambil menunggu masuk lagi, silakan yang lain. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin Pak. Ya, silakan Falah. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena di sini jaringannya sangat tidak stabil. Iya, silakan. Tadi kan kalau fraud itu bisa ditemukan dari penyajian di LK Pak ya. Terus apakah ada contoh kasus fraud itu ditemukan tapi tidak disajikan dalam LK itu Pak? Jadi fraudnya itu tidak bisa terdeteksi gitu Pak. Apakah auditor bisa
menemukan fraud itu? Bisa. Jadi itu ada dua. Ada yang sifatnya on balance sheet, ya. Balance sheet itu maksudnya laporan keuangan atau on financial statement, ya. Jadi dia di akunnya itu dimunculkan di dalam laporan keuangan atau transaksinya dimunculkan. Atau yang kedua, transaksi atau saldonya nggak pernah dimunculkan di laporan keuangan. Itu istilahnya disebut dengan off balance sheet. Jadi ada transaksi-transaksi yang off balance sheet atau off budget yang sengaja disembunyikan, gitu ya. Dan kalau tadi apakah auditor bisa menemukan? Bisa, gitu. Itu bisa. Ada prosedur-prosedur tertentu yang bisa diterapkan, gitu ya. Dengan beberapa cara lah, gitu ya. Tapi kalau disederhanakan apakah bisa? Jawabannya bisa, gitu ya. Tapi bagaimananya, ya itu butuh diskusi tersendiri, gitu ya. Bagaimana cara menemukan sesuatu yang sengaja disembunyikan dari laporan keuangan, gitu. Itu istilahnya nanti kalau teman-teman buka di websitenya SCFI, di situ ada fraud tree, gitu ya. Itu masuknya ke fraudulent financial statement atau fraud terkait laporan keuangan, khususnya masalah penyamaran, gitu ya. Penyamaran, misalkan perusahaan itu beli aset tapi asetnya nggak dilaporkan, gitu ya. Atau misalkan beli asetnya dua unit bangunan, gitu ya. 2 unit bangunan nilainya misalkan masing-masing 500 juta, ya, atau total 1 M. Ternyata yang disajikan di laporan keuangan nilainya 1 M, tapi di neracanya itu cuma 1 unit. Jadi seolah-olah 1 unit itu seharga 1 M. Nah, sedangkan 1 unitnya itu sengaja tidak disajikan, kemudian dibalik nama atas nama orang-orang tertentu. Itu juga bisa hal itu terjadi. Jadi secara angka di laporan keuangan sudah masuk semua. Jadi kalau dibandingkan antara kas masuk dengan kas masuk dengan nilai penambahan aset sudah sama 1 M. Tapi yang bermasalah ketika dicek ke unitnya, jumlah unitnya itu relatif tidak terlihat di laporan keuangan karena itu adanya di supporting sistem laporan keuangan itu sendiri. Begitu kira-kira Pak, contoh sederhananya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya, kemudian saya lanjut ke hubungan secara matematis, ya. Jadi kalau nah, tadi kan kita sudah mendiskusikan, ya, audit risk tadi, yaitu kegagalan audit. Itu ternyata bisa dipecah ke dalam 3, gitu loh, ya. Pertama adalah resikonya akun itu sendiri melekat di akun. Kemudian yang kedua adalah resiko di manajemen, yaitu di resiko pengendalian. Dan yang ketiga adalah resiko yang ada di auditor, ya, dalam melaksanakan prosedur audit. Itu. Nah, untuk faktor inherent risk ini dan control risk ini sifatnya auditor tidak bisa merubah, gitu kan. Tapi auditor hanya bisa menilai untuk 2 ini, ya, karena ini sifatnya dilakukan oleh orang lain. Sehingga yang controllable bagi auditor yang bisa dikelola oleh auditor itu ada detection risk. Gitu. Maka rumus detection risk ketika auditor mau mengelola risiko tersebut, detection risk-nya itu adalah audit risk dibagi dengan inherent risk kali control risk. Ini. Gitu maksudnya. Nah, adapun audit risk ini sudah ditentukan di awal. Ya, misal nih, contoh audit risk-nya 5%. Ini udah paling tinggi, ya. Ini ada standarnya. Berarti ketika menetapkan audit, proses audit itu mentolerir adanya salah saji itu cuma 5%, gitu. Berarti tingkat keyakinannya 95%, sama seperti di statistik, gitu ya. Margin error-nya itu berbanding terbalik dengan tingkat keyakinan. Kalau AR-nya 3%, berarti tingkat keyakinan 97%. Gitu. Nah, 5% inilah yang kemudian didistribusikan ke IR, JR, dan DR. Nah, auditor bisa mengelola di sini nih. Jadi kalau AR sudah ditetapkan 5%, itu di sini, maka nanti hasil IR dan JR itu akan berpengaruh. Kalau misalkan IR-nya di sini tinggi, JR-nya di sini tinggi,
berarti detection risk-nya rendah. Maksudnya apa? Detection risk rendah itu adalah misal nih, kalau ini AR-nya 5, terus di sini tinggi ya. Berarti pembaginya tinggi, otomatis hasilnya kan rendah. Nah, maksudnya detection risk rendah ini apa? Jadi, detection risk itu adalah resiko auditor gagal mendeteksi adanya salah saji. Jadi, kalau misalkan ada suatu akun yang inherent risk-nya tinggi, maksudnya suatu akun itu memang default-nya dia salah saji, gitu. Kemudian kontrol risk-nya tinggi, alias sistem pengendalian internalnya buruk nih, gitu kan? Jadi sudah akunnya berisiko, sistem pengendalian internalnya juga jelek gitu ya. Maka harusnya auditor gagal mendeteksi itu rendah, alias auditor harusnya sudah tahu gitu. Dengan menghadapi akun yang tinggi, resiko akun tinggi dan resiko pengendalian tinggi, otomatis auditor seharusnya tidak gagal mendeteksi. Gitu ya. Nah, begitu juga kebalikannya nih. Ketika inherent risk-nya itu misalkan rendah, ya, istilahnya akunnya itu tidak beresiko, kemudian kontrol risk-nya juga rendah, alias sistem pengendaliannya bagus, maka detection risk-nya ini malah tinggi. Kenapa? Karena bisa saja auditor jadi menyepelekan gitu loh. Itu akunnya resikonya rendah, sistem pengendaliannya sudah bagus. Berarti auditor terlena sehingga dia gagal mendeteksi itu menjadi lebih tinggi. Nah, begitu ya kira-kira. Oke, nah ini yang dijelaskan di slide ini tadi ya. Ini hubungan matematisnya ya. Kemudian kalau kita lihat hubungannya di halaman prosedurnya. Nah, di sini. Ini ya. Jadi tadi kan AAR sudah ditetapkan di awal gitu ya. Kemudian apabila di sini tadi saya contohkan inherent risk-nya tinggi, control risk-nya juga tinggi, maka deteksinya rendah. Alias kecil kemungkinan auditor gagal mendeteksi. Gitu ya. Alias auditor seharusnya bisa mendeteksi gitu ya. Tapi kalau misalkan inherent risk-nya itu di sini ya, inherent risk-nya itu rendah, kemudian control risk-nya juga rendah, maka auditor menjadi terlena sehingga dia gagal mendeteksi itu menjadi tinggi. Gitu ya. Kemudian kalau medium ya juga medium. Kalau misalkan inherent risk-nya rendah, control risk medium, maka detection risk-nya jadi tinggi. Nah, gitu ya cara membaca di tabel halaman 52. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kira-kira itu materi utama terkait inherent resiko audit dan bagaimana cara menurunkannya. Nah, nanti di slide juga sudah dijelaskan ya bagaimana cara menurunkan resiko audit ya. Karena tadi auditor tidak bisa merubah resiko bawaan, auditor tidak bisa merubah resiko pengendalian, tapi auditor bisa mengelola yang detection risk dengan cara misalkan memperluas pengujian, memperdalam pengujian, kemudian menguji efektivitas sistem pengendalian internal dan seterusnya ya. Selain itu juga auditor bisa memperbaiki perencanaannya, lebih skeptis dan semisal itu gitu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan auditor untuk menurunkan risiko audit itu ada di halaman 55. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada yang bingung cara membaca tabel, rumus matematis, kemudian konseptualnya dan tadi yang matrik ada 9 kolom tadi. Isya sudah bisa masuk tadi, mau nanya terus keputus. Isya, silakan tadi sempat keputus Isya. Tarisha, jadi tanya enggak? Sepertinya masih kendala jaringan. Iya. Oke, kalau ada yang lain saya persilahkan.
Iya, Pak. Iya, silakan. Akhirnya bisa. Silakan, Karisya. Jadi saya tadi ingin bertanya seperti ini, Pak. Pada pemantauan pengendalian melalui kegiatan yang sedang berlangsung, itu kan ada pengawasan ya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, pengawasan ini dilakukan oleh auditor sepanjang waktu atau dalam periode tertentu, Pak. Kemudian jika pantauan terus mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya seperti itu, Pak. Nah, dengan hal ini tentunya akan berpotensi adanya audit gitu, Pak. Nantinya auditor bisa gagal deteksi seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara auditor tetap dapat mendeteksi sebaik-baiknya mengenai audit tersebut, Pak, meskipun mereka sudah mempercantik kinerjanya seperti itu, Pak. Oh gitu, ya oke. Jadi gini, tadi kan maksudnya auditor bisa gagal deteksi seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara auditor tetap dapat mendeteksi sebaik-baiknya mengenai audit tersebut, Pak, meskipun mereka sudah mempercantik kinerjanya seperti itu, Pak. ya karena kan ini dua hal yang berbeda ya ketika kita berbicara kinerja dengan berbicara laporan keuangan. Karena kalau penilaian kinerja itu ada namanya KPI-nya, ya, Key Performance Indicator. Nah, secara kinerja itulah patokannya. Ketika KPI-nya terpenuhi berarti kinerjanya bagus, gitu. Nah, sekarang kan yang mau diberikan opini dalam laporan keuangan itu kan ketaatan si laporan keuangan tersebut kepada standar akuntansi keuangan, gitu. Sehingga bisa saja kinerja bagus tapi laporan keuangan acak-acakan, bisa gitu loh. Ya, misalnya contoh kinerja pencapaian income-nya tinggi gitu ya. Tapi ketika ditanya tentang manajemen aset, pelaporan asetnya, kemudian sistem pengendalian pegawai, belanja gaji, belanja barang, ternyata acak-acakan gitu. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja gitu ya. Ketika istilahnya penilaian kinerja itu tidak merelasikan KPI-nya tadi terhadap laporan keuangan. Jadi memisahkan antara KPI kinerja dengan kepatuhan atau kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, bagaimana cara auditor menilai? Ya balik lagi tadi kita nilai inherent risk akun, kemudian control risk itu yang kita nilai bukan hanya sebatas desainnya, tapi juga pelaksanaannya gitu loh. Ketika kinerjanya katanya bagus, nah, itu yang harus diuji, benar nggak bagus gitu ya. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia. Nah, misalkan gitu ya, apakah KPI pencapaian kinerja itu benar-benar bagus ataukah sebenarnya itu polesan? Misalkan mereka mengklaim income-nya naik sekian persen. Nah, kita lihat nih dari sisi akuntansi keuangan, apakah pengakuan pendapatannya udah benar belum? Apakah ada indikasi to early revenue recognition gitu ya? Jadi ada pendapatan yang diakui lebih awal gitu. Atau pengakuan beban yang dimundurkan ke tahun berikutnya. Itu kan harus kita lihat. Karena kalau pengakuan pendapatan dan beban yang nggak pas, otomatis seolah-olah net income-nya naik kan. Padahal bisa saja ini net income-nya ini semu gitu loh, angkanya salah gitu. Nah, itu bisa untuk mendeteksi. Berarti sebenarnya kinerja dia itu hanya abal-abal kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mengklaim net income-nya naik sekian, kita lihat pengakuan pendapatan bebannya sudah oke, ya berarti sudah benar. Gitu kira-kira. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebenarnya itu Persatuan Indonesia. beda gitu ya Pak, kinerja dengan audit laporan keuangan. Kebijaksanaan. Iya, berbeda karena kinerja itu kan banyak. Kalau tadi kinerja terkait pencapaian net income masih bisa kita konekkan. Tapi kalau sudah berbicara efisiensi, misalkan efisiensi biaya produksi. Nah, misalkan contoh ketika mereka biaya produksinya 1M gitu ya, disajikan di laporan keuangan 1M. Secara laporan keuangan sudah wajar, sudah sesuai standar akuntansi keuangan. 1M uang keluar, 1M disajikan sebagai beban, sebagai belanja. Sudah selesai. Secara standar akuntansi keuangan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan gitu ya. Sehingga opininya bisa saja WTP. Nah, cuman ketika dipertanyakan apakah
Demikian pembacaan teks biaya Pancasila produksi oleh 1M tadi Pegawai itu sudah Kementerian paling Kelautan dan efisien, Perikanan. ataukah masih ada Atas opsi perhatian lain dan untuk partisipasinya, menghemat biaya produksi? kami ucapkan Ya kan, kita terima bicara kasih. kinerja kan. Oh, ternyata ada mesin produksi lain yang sebenarnya masih bisa dihemat loh. Sebenarnya nggak perlu 1M, cukup 700 juta misalkan. Nah, berarti kan secara kinerjanya jelek sebenarnya 1M tadi pemborosan, tapi secara laporan keuangan sudah disajikan, nggak ada fiktif, uang keluar sudah sesuai, sudah dilaporkan sesuai posnya, sudah diungkap, ya secara laporan keuangan sudah selesai. Tapi secara kinerja dia nggak efisien, gitu ya. Jadi memang antara laporan keuangan dan kinerja itu dua hal yang berbeda yang akan dinilai, gitu. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin ada yang lain sebelum kita akhiri? Oke, baik. Kalau sementara tidak ada, nanti silahkan slide-nya dipelajari lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan tambahan, silahkan nanti ditulis di chat ini ya, WA group ya. Seperti biasa, nomor absen, nama, terus pertanyaannya apa. Nanti kita bahas bisa di WA group itu atau bisa di pertemuan berikutnya. Ini kemarin ada satu pertanyaan ya, yang dari Pandu. Pertanyaan di WA group yang pertemuan kemarin ya. Secara umum, apakah seharusnya basis penetapan materialitas untuk suatu perusahaan yang sama itu akan selalu sama setiap tahunnya jika perusahaan beroperasional secara normal? Jawabannya iya ya. Jawabannya iya, kemungkinan besar akan sama. Kemudian apa penyebab atau alasan auditor selanjutnya tidak melanjutkan dasar penetapan materialitas yang sama yang dipakai oleh auditor sebelumnya? Nah, bisa jadi karena ada perubahan, misalkan di laporan keuangan tahun sebelumnya perusahaan tersebut lebih dominan pendapatan atau net income-nya, gitu ya. Tapi ternyata di tahun ini mereka pengadaan aset besar-besaran, gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat net income-nya tentu akan minus, gitu ya, akan sedikit, gitu kan, karena lebih banyak dia belanja, sehingga basic materialitasnya bisa berbeda tergantung kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian apakah kondisi COVID-19 atau force majeure lain yang mengganggu penanggulangan tersebut bisa menjadi suatu hal untuk menggunakan basis lainnya atau faktor cost juga bisa menjadi pertimbangan. Iya, kalau COVID memang secara materialitas sih tidak berpengaruh ya, cuman secara metodologi pengujiannya yang akhirnya terpengaruh ya. Yang sebelumnya misalkan harus bertemu langsung, maka auditor harus menggunakan alternatif lain, mekanisme Zoom dan seterusnya. Tapi kalau untuk penghitungan materialitas itu tidak berpengaruh masalah COVID tadi, karena standar akuntansinya juga nggak berubah, gitu kan? Standar akuntansi nggak berubah, standar paling yang harus kita nilai adalah kontrol risk-nya tadi. Kenapa? Misalkan nih sebelumnya pegawai harus masuk kantor fingerprint, gitu kan? Selama COVID ternyata nggak pakai fingerprint, tapi menggunakan absen via internet misalkan. Nah, untuk memastikan si pegawai itu bekerja apa enggak, dari mana? Nah, itu kan berarti ada kontrol risk-nya tuh yang harus kita lihat. Ya, ketika perusahaan itu mengambil kebijakan bahwa work from home, gimana sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa si pegawai tersebut benar-benar bekerja ataukah tidak. Nah, itu yang kita nilai gitu. Jadi tidak langsung berpengaruh ke materialitas, tapi ke kontrol risk-nya yang kita nilai karena adanya pandemi COVID-19 itu. Begitu kira-kira Pandu. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Saya lihat cuma Pandu aja yang kemarin nanya, yang lain nggak ada ya. Nanti silahkan ditulis di grup WA ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Karena slide-nya itu termasuk banyak 59-an slide ya. Tapi saya lihat yang intinya seperti tadi yang kita diskusikan. Ya, kalau teman-teman tadi sudah bisa memahami penjelasan kita yang sekitar sejam lebih,
Saya pikir untuk slide yang lain itu lebih mudah untuk dipelajari secara mandiri, gitu ya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas atensinya, dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi sempat salah melihat jadwal. Untungnya tadi Cynthia mengingatkan gitu ya, kita masih ada waktu, karena kebetulan ini juga jadwal di kantor sedang hektik juga gitu, jadi kadang-kadang suka error gitu ketika nyusun jadwal yang semuanya serba online gitu ya, kadang-kadang suka ketukar-tukar gitu ya. Belum lagi yang bimbingan karya tulis akhir itu kadang-kadang jadwalnya yang mana gitu, saya suka lupa. Makanya nanti saya minta kepada LO kelas ya, kalau bisa malam ya, malam atau pagi sebelum hari H itu saya diingatkan lagi, kuaternya terlewat gitu ya. Oke. Baik, Pak. Oke, ya, terima kasih Cynthia ya, nanti saya diingatkan lagi. Berarti kita kan besok ya ketemu lagi Sabtu kan, nggak ada utang lagi kan. Nah, yang besok itu kan kita bahas studi kasus ya, yang pertemuan ke-6 dan ke-7. Nanti silakan disiapkan kelompoknya, kemudian kita bahas paling itu. Nah, nanti rencana saya untuk kuis kita taruh di pertemuan ke-7 aja, pertemuan ke-7 terakhir ya. Oke, baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf apabila ada kurang lebih dalam saya menyampaikan, dan semoga materi diskusi kita bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Demikian perkuliahan kita hari ini, kita cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.